Halo teman-teman semuanya. Hari ini ya saya sekalian pengumuman ya. Mungkin beberapa yang mengikuti status-status saya kok kelihatannya saya ini galau tiap hari, kenapa begitu ya. Memang ekonomi sekarang memang makin sulit, dan perusahaan yang saya ikuti pun ternyata juga mengalami kondisi yang sulit, sehingga menghilangkan bentuk multilevelnya ya menjadi konvensional. Sehingga saya juga harus segera mengganti dengan bisnis yang lain. Ya, teman-teman, kita memang hidup di masa ekonomi yang makin menekan, makin menjepit, kebutuhan hidup makin tinggi, inflasi terjadi. Tapi yang saya amati adalah ketika bisnis yang pertama mengalami masalah, saya menemukan bisnis yang ternyata peluang itu makin cerdas gitu ya. Jadi dulu bisnis itu harus punya modal yang besar. Saya sendiri stok kan banyak ya, ratusan juta ya. Stok harus banyak, ngurus pengiriman sendiri, packing-packing, Anda ngelihat saya packing, begitu kan. Tapi sekarang bisnis itu ternyata bisa jalan tanpa modal yang besar. Saya mengelola 6 gudang ya sekarang ini ya. Tetapi bisnis yang kedua yang saya tekuni tanpa gudang. Bahkan tanpa harus pegang produk, dan bisa sukses besar asal cerdas pilih kendaraan gitu ya. Saya tahu banget rasanya saat kita sudah bangun jaringan dari awal lalu sistem berubah drastis. Bisnis pertama saya Faras, sistem keagenan berubah dari 3 juta menjadi 25 juta. Dan ini kan bukan sekedar angka ya, tapi ini menutup pintu bagi banyak teman-teman yang modalnya kecil gitu. Jadi saya juga berjuang menyelamatkan juga sekapal saya yang tidak akan bisa lagi untuk menjadi agen dengan modal 25 juta begitu ya. Bagi saya pribadi ini jadi momen yang jujur untuk nanya, masih mau stuck dengan sistem yang lama atau kita shifting ya, ganti ke bisnis yang lebih smart, lebih ringan, dan tahan banting di segala musim. Ya, kita nggak mau sudah nekuni sebegitu lama, kemudian runtuh lagi begitu ya. Jadi yang pertama ketika saya merintis bisnis yang kedua, saya harus pastikan bahwa kuat ya. Saya memang mengkonsumsi produk ini sudah 22 tahun ya. Nih, sekarang ada kemasan kecilnya ya, Clover Honey ini. Saya sudah konsumsi produk ini 22 tahun. Jadi memang sudah bertahan lama di Indonesia, masuk mulai tahun 86 dan ada di 6 negara dan ada 130 center, 130 stokis di seluruh Indonesia. Jadi kuat ya. Badai sudah dilewati semua, diobok-obok pajak sudah, kemudian berbagai krisis sudah, naik harga berkali-kali tapi bertahan. Jadi saya sudah semakin menua, saya tidak mau coba-coba lagi ya bisnis, ditekuni runtuh, saya tidak mau begitu. Jadi yang nomor satu, saya harus memastikan perusahaannya kuat dan kokoh ya. Produknya, repeat ordernya jelas, terus. Saya 22 tahun itu ID nggak pernah expired. Karena apa? Bonus saya ada terus. Meskipun cuma 200.000 sampai 700.000, bonus saya ada terus. Karena teman-teman yang sudah expired itu pakai ID saya untuk belanja, dan saya masih dapat bonusnya. Jadi itu membuktikan bahwa produk ini memang dikonsumsi terus ya. Madu ini kan kebutuhan begitu. Jadi orang-orang pakai terus tanpa disuruh, tanpa saya harus follow up. 22 tahun saya tidak pernah follow up siapapun, itu jalan terus gitu ya. Nah, kemudian untuk bisnis zaman now itu ya, ini memang perlu sekali kita menekuni bisnis zaman now ya. Kenapa saya milih HDI? Yang pertama adalah nggak pakai stok, nggak pakai ribet gitu. Jadi saya mendapatkan insight begini. Perusahaan transportasi yang paling besar ya, itu tidak punya satupun kendaraan. Nah, ini zaman now itu begini ya. Ya kita tahu kayak Gojek, Grab, Maxim dan sebagainya, dia itu perusahaan aplikasi. Jadi dia memanfaatkan banyak orang ya, maksudnya driver tanpa dia itu harus punya kendaraan sendiri gitu. Kemudian platform jualan terbesar
ya Shopee, Tokopedia, dia nggak punya produk sendiri, gitu. Banyak yang masuk di platformnya, perusahaan kuliner juga, gitu ya. Jadi dia nggak punya satupun dapur. Jadi zaman now itu seperti ini bisnis itu harusnya ya. Nah, di bisnis kedua yang saya tekuni di HDI ini, ternyata kita itu bisa jualan tanpa stok, tanpa packing, tanpa ribet. Ini bisnis zaman now sudah seperti itu. Tinggal klik dari aplikasi, produk itu dikirim langsung dari center ya, dari 130 kantor di seluruh Indonesia itu langsung ke sana. Jadi saya tidak ada kesibukan packing-packing gitu. Kecuali yang memang ini ya, area Malang yang nitip, ya, kemudian saya kirim, ya memang seperti itu. Tapi lebih banyak enggak, karena mereka biasanya order dari aplikasi ke alamat masing-masing. Jadi sama sekali saya nggak usah stokkan, saya itu cuma pakai sendiri. Kemudian saya membuat konten apa yang saya pakai. Saya memang sudah pakai 22 tahun ya. Selama ini nggak pernah buat konten itu, sekarang jadi saya memakainya dan saya membuat konten itu. Jadi misalnya saya pakai apa SS krimnya gitu ya, smart skinnya, saya kan cuma pakai, kemudian saya cerita, saya ngaduk madu, saya cerita, begitu doang sih. Gitu ya. Jadi zaman now ini sekarang dropship profesional begitu. Jadi kita tinggal klik di aplikasi, dikirimkan dari gudang terdekat. Saya barusan ada orderan madu 1 kilo dari Palu. Saya tidak kenal stokisnya siapa, pokoknya saya klik di aplikasi, dikirim langsung ke customer saya, beres. Jadi saya nggak usah repot sama sekali. Ini bisnis zaman now, begitu ya. Jadi kita nggak usah harus stok zaman now itu, begitu ya. Yang kedua adalah saya itu mengapa akhirnya memang Faras masih bisa tekuni konvensional ya, tapi mengapa saya tidak mau begitu? Karena saya itu menganut kuadran bisnis banget. Saya harus merintis bisnis itu yang suatu hari bisa autopilot gitu ya. Jadi saya nggak mau, wah jadi apa stokis sendiri dan semua jadi berpusat ke saya. Jadi distributor 150 juta, jadi semua harus order di saya. Jadi saya harus menangani semuanya sendiri. Saya nggak mau yang begitu gitu. Saya capek kalau terusan ngurusin packing, kirim barang. Selama ini kan dikirim dari aplikasi, saya tinggal bagi hasil kan. Nah, ternyata sistem itu hilang dan saya nggak bisa begitu ya meneruskan dengan saya sepenuhnya menjadi kembali self employee untuk bekerja sendiri. Saya nggak mau begitu. Bagi saya bisnis itu ya harus autopilot. Suatu hari semua nggak lewat saya juga bisa begitu ya. Upline saya Dr. Roy itu beliau bilang pada waktu barusan ngunjungi anaknya ke Singapura, 1 minggu HP nggak dipegang. Nah, tapi omset naik. Kenapa? Karena semua belanja di aplikasi kan. Jadi nggak harus lewat dia begitu loh. Nah, itu yang saya inginkan ya. Satu hari bisnis itu kalau kita tinggal harus autopilot. Nggak mau saya semua bergantung ke saya. Jadi di HDI itu ada sistem digital begitu. Tinggal order, ya udah begitu ya. Kemudian pelatihan rutin itu bahkan tanpa beliau begitu ya. Jadi beliau sudah sangat tinggi posisinya, sudah punya leader pelatihan sendiri, bikin program sendiri. Tanpa beliau sudah bisa jalan autopilot. Jadi kita itu bukan dicetak menjadi cuma jualan produk. Kalau pergi berlibur kebingungan bagaimana tokonya, enggak begitu. Marketplace-nya ada di hdi.com. Jadi saya nggak usah harus mengirimkan dan sebagainya, enggak. Jadi saya cuman tinggal ya melatih begitu ya bagaimana orang memakai aplikasinya begitu. Satu hari bisnis ini akan autopilot ya. Saya memang masih merintis gitu ya. Tapi saya harus membayangkan membangun bisnis yang autopilot begitu loh. Yang saya bisa latih, orangnya bisa jalan sendiri tanpa saya. Jadi saya nggak mau terlibat dalam bisnis yang konvensional terlalu banyak begitu. Nah, yang ketiga adalah zaman now ini kalau menekuni bisnis itu harus digital bisnis gitu loh. Smart digital bisnis. Jadi semua tools, pelatihan, rekap bonus, itu semua harus di aplikasi gitu loh. Jadi pengiriman sudah tersedia di satu aplikasi, kita bisa pantau. Selama ini kan saya di Faras begitu. Sekarang begitu ganti konvensional, aplikasinya dibuang. Nah, kalau di HDI kembali lagi dari aplikasi, 1 odol pun dikirim begitu dan tidak lewat saya sama sekali. Saya tinggal fokus edukasi dan membangun tim di WAG. Nanti begitu semuanya bisa ya, semuanya running begitu ya. Jadi
dari HP, dari rumah, saya nggak usah kemana-mana gitu ya, saya bisa jalankan semuanya, saya nggak perlu kantor, tapi saya punya 130 kantor di seluruh Indonesia. Jadi saya misalnya lagi berkunjung kemana, ke Jakarta, saya bisa ngajak orang ketemuan di Jakarta, dan saya bilang ini kantor saya. Jadi saya itu nggak perlu bangun kantor, tapi saya punya kantor, 130 kantor. Saya nggak perlu punya pegawai, tapi pegawainya center itu pegawai saya gitu ya. Jadi saya kalau misalnya ada rumit-rumit, oke, ke customer service-nya HDI gitu. Nah, jadi enak sekali begitu loh. Jadi dia tanya apapun produk segala macam, caranya begini, caranya begitu, dijawabkan sama customer service-nya HDI. Dan center-center itu semuanya juga melayani dengan ramah. Itu pegawai saya begitu ya. Tapi saya nggak perlu punya pegawai. Ini bisnis zaman now kayak gitu. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari ya bisnis baru, ya saya sudah nggak mau lah coba-coba produk baru. Saya sudah konsumsi produk HDI itu 4 produk itu ya, pollen, propolis, roya, jelly, madu itu sudah 22 tahun, vitamin anak, es krim, dan semuanya sudah BPOM, sudah halal, sudah bagus begitu ya. Saya sudah pakai, saya sudah terbukti di saya awet muda begini. Kayak Ratu Lebah begitu ya. Jadi ini sudah long term, sudah puluhan tahun, sudah dipakai presidennya Amerika, sudah dipakai atletnya KONI. Ya, saya sudah tidak mau coba-coba. Ini bukan tren sesaat gitu ya. Mengkonsumsi madu ini menjadi ya sudah bertahan puluhan tahun begitu ya. Jadi teman-teman, hidup ini terlalu singkat lah untuk diulang dari nol terus. Saya nggak bilang sistem lama salah ya. Ya saya bersyukur lah saya dari Faras dapat banyak. Tapi akhirnya kita tahu bahwa kalau ada sistem yang lebih baik, lebih ringan, dan lebih masuk akal untuk kondisi hari ini ya. Kondisinya kan lagi sulit nih. Kenapa nggak kita ambil? Kita sudah pernah mungkin bangun bisnis bersama begitu ya. Yuk lanjut lagi ke level berikutnya. Berani berubah bukan berarti meninggalkan mimpi ya, tapi justru mendekatkan kita pada impian yang mungkin diraih. Ya, saya tidak bisa membantu kalau Anda di konvensional lagi, karena nggak ada lagi sistem pendidikan berjenjang. Tetapi di ADI, saya bersyukur hampir seminggu 2 kali ada webinar, baik kesehatan, baik bisnis, kemudian pendidikannya berjenjang, jadi dari dasar, kemudian dari manajer, saya diamond, nanti ada pertemuan lagi. Jadi benar-benar seorang leader itu kan berbeda sama member baru, itu pendidikan berjenjang terus gitu ya. Jadi kan kita dididik mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya, sampai kita siap kerja ya. Seharusnya memang kan pendidikan itu berjenjang naik begitu ya. Jadi bukan basic, terus dasar, terus begitu ya. Dan saya bersyukur di sini saya menemukan keluarga baru yang ya memang mereka jauh lebih cerdas daripada saya, dan saya belajar lagi, tiap hari saya belajar lagi, dan saya menyukai belajar. Jadi mulai membangun mimpi di tempat yang baru, seperti mungkin katanya upline saya Dr. Roy, jangan terlalu sedih begitu ya kalau kita mengalami masa-masa ya mungkin ada kenangan di rumah yang lama, yang manis, keluarga yang manis ya. Saya merasakan Faras itu sangat manis. Ketika harus meninggalkan ya jangan terlalu sedih begitu ya. Jangan lama-lama sedihnya. Anggap aja kita lagi beres-beres pindah ke rumah baru yang lebih besar. Barusan HDI kan yang berangkat cruise 3.000 orang ya. Sedangkan saya bentar lagi berangkat yang terakhir bersama Faras di bawah 10 orang ya. Saya sendiri keluarganya 5 orang. Jadi benar-benar mungkin kapal yang kecil, kita pindah ke kapal yang lebih besar gitu ya, dengan sistem pendidikan yang lebih rapi, lebih baik. Dan saya berharap semuanya bisa bertumbuh di sini ya, seisi jaringan. Dan teman-teman mungkin yang sedang mencari bisnis yang baru, ya jangan nyoba-nyoba lagi lah. Jangan nyoba yang baru, jangan nyoba yang aneh-aneh, yang long term aja, yang sudah bertahan 30 tahun, sudah tahan uji segala macam, badai-badainya sudah dilewati. Ya kita bersyukur kita nggak akan coba-coba lagi di sini bersama keluarga baru yang memang sudah tahan lama dan tahan badai. Mari kita bersama berubah lah ya. Berani berubah, berani meninggalkan hal yang lama, dan kita bertumbuh lagi menuju hal-hal yang lebih baik. Saya percaya Tuhan itu tidak akan kebetulan ya mempertemukan kita dengan
badai-badai kehidupan. Kalau kita berhasil melewatinya, kita akan terbang lebih tinggi bagai Raja Wali. Oke, sekian mungkin sharing saya. Semoga mungkin teman-teman yang kepo gitu ya, kenapa saya kok tiba-tiba menekuni bisnis HDI, jadi mengerti bahwa karena ada perubahan seperti ini. Dan saya mengajak juga teman-teman, yuk join bersama dengan bisnis yang ya kekinian. Bisnis yang tidak perlu modal. Suatu hari kita tekuni bisa autopilot. Dan yang terutama adalah punya sistem pendidikan yang berjenjang gitu ya. Jadi semua orang dari latar belakang apapun, mau introvert mau apa, pasti bisa sukses di sini gitu ya. Karena saya sekarang berdiri di sini bisa ngomong kayak gini memang semua hasil pelatihannya HDI zaman dahulu kala. Begitu. Oke, sampai jumpa semuanya.